Baiklah, masuk ke materi pertama yaitu anti turunan atau integral tak tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral juga dikenal sebagai antiderivatif. Integral tak tentu adalah operasi kebalikan dari diferensiasi. Jika memiliki fungsi integral tak tentu dari f(x), biasanya disimbolkan sebagai integral f(x) dx, menghasilkan fungsi yang jika didiferensiasi kembali akan memberikan f(x). Integral tak tentu digunakan untuk menghitung fungsi yang memiliki tingkat perubahan tertentu. Rumus integral tak tentu. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n tidak sama dengan min 1. Atau integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Yang kedua, integral ax pangkat n dx sama dengan a integral x pangkat n dx. Ketiga, integral adx sama dengan ax ditambah c. Keempat, integral x pangkat min 1 dx sama dengan integral 1 per x dx sama dengan in x ditambah c. Atau x lebih besar dari 0. Baiklah, kita akan mengerjakan contoh soal dari integral tak tentu atau anti turunan. Cari anti turunan fx ditambah c dari 18x pangkat 8 dikurang 16x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Penyelesaiannya yaitu integral 18x pangkat 8 dikurang 16x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 dx. Sama dengan integral 18x pangkat 8 dx dikurang integral 16x pangkat 3 dx ditambah integral 6x pangkat 2 dx dikurang integral 2x dx ditambah integral 5 dx. Sama dengan 18 integral x pangkat 8 dx dikurang 16 integral x pangkat 3 dx ditambah 6 integral x pangkat 2 dx dikurang 2 integral x dx ditambah 5 integral 1 dx. Sama dengan 18 x pangkat 9 per 9 tambah C1 dikurang 16 x pangkat 4 per 4 ditambah C2 ditambah 6x pangkat 3 per 3 ditambah C3 dikurang 2 x pangkat 2 per 2 ditambah C4 ditambah 5x tambah C5 sama dengan 2x pangkat 9 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 18C1 dikurang 16C2 ditambah 6C3 dikurang 2C4 ditambah 5C5 sama dengan 2x pangkat 9 kurang 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengantar persamaan diferensial. Persamaan diferensial dalam mata kuliah kalkulus dipelajari bagaimana cara mencari turunan fungsi y sama dengan fx. Misalnya jika y sama dengan cos 2x tambah 7e kuadrat minus x, maka turunannya adalah negatif 2 sin 2x tambah 7e kuadrat minus x. Atau apabila diberikan suatu persamaan berbentuk H atau XY sama dengan konstan, maka dapat diturunkan secara implisit untuk memperoleh misal x kuadrat 2 tambah y kuadrat 2 sama dengan 16, dapat diturunkan secara implisit menjadi 2x tambah 2y atau sama dengan 0. Definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas atau independent variables. Bila hanya ada satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek disebut OD atau ordinary differential equation. Contoh, dy per dx sama dengan 2x tambah 10. Dan persamaan diferensial ada dua atau lebih variabel bebas dan memuat turunan parsial, maka dinamakan PDE atau partial differential equation.
yaitu contohnya AZ per AX tambah AZ per AY tambah 2Z sama dengan 0. Di sini ada contoh-contoh soal untuk persamaan diferensial. Diketahui kurva Y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat 2 kurang 3x. Tentukan diferensial fungsi fx pada titik xy. Saya akan menjawab di sini turunan f pertama x sama dengan lim delta x menuju 0. Fx delta x kurang fx per delta x. F turunan pertama x lim delta x menuju 0, 2x tambah delta x kuadrat 2 kurang 3x tambah delta x kurang 2x kuadrat 2 kurang 3x per delta x. F turunan pertama x sama dengan lim delta x menuju 0, 2x kuadrat 2 tambah 4 buka kurung delta x tutup kurung x tambah 2 delta x kuadrat 2 kurang 3x kurang 3 delta x kurang 2x kuadrat 2 tambah 3x per delta x. F turunan pertama x lim delta x menuju 0, 4 delta xx tambah 2 delta x kuadrat 2 kurang 3 delta x per delta x sama dengan lim delta x menuju 0, delta x 4x tambah 2 delta x kurang 3 per delta x. F turunan pertama x lim delta x menuju 0, 4x tambah 2 delta x kurang 3 sama dengan 4x kurang 3. F turunan pertama x sama dengan F 4x kurang 3. Jadi diferensial fungsi fx sama dengan 2x2 kurang 3x adalah f turunan pertama x sama dengan 4x kurang 3. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi notasi jumlah dan sigma. Nah, di sini notasi jumlah dan sigma ini dia umum dituliskan dalam huruf Yunani seperti huruf E atau sigma yang bersesuaian dengan huruf S, dan disebut juga notasi sigma. Definisi itu jika AM, AM plus 1, titik-titik AN adalah bilangan real, M dan N adalah bilangan real dengan M lebih kecil atau sama dengan N, maka sigma I sama dengan N sampai AI sama dengan AM plus 1 tambah titik-titik tambah AM. Sifat-sifat sigma ada 5. Yang pertama itu sifat pertama operasi sumasi. Misalkan N merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1. Jika C merupakan konstanta atau bilangan real, maka sigma I sama dengan 1 sampai N, C sama dengan NC. Yang kedua, ada sifat operasi sumasi. Misalkan N merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 jika C merupakan konstanta atau bilangan real dan AI merupakan suku ke I dari suatu barisan bilangan, maka sigma I sama dengan 1 sampai N, C A suku ke I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, C AI. Yang ketiga, ada sifat operasi sumasi yang misalkan N merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 jika AI dan B I merupakan suku ke I dari suatu barisan bilangan, maka sigma I sama dengan 1 sampai N AI tambah atau sama dengan BI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai AI lebih kurang sigma I sama dengan 1 sampai N BI. Yang
Yang keempat, ada operasi sumasi yang misalkan n merupakan bilangan bulat lebih besar dari 1. Jika m merupakan bilangan bulat dengan 1 lebih kecil m lebih kecil n dan ai merupakan suku ke i dari suatu bilangan, maka berlaku sigma i sama dengan 1 sampai ai sama dengan sigma i1 sampai m, ai tambah sigma i sama dengan m tambah 1 sampai n ai. Yang kelima, ada operasi sumasi yang misalkan n merupakan bilangan bulat lebih besar dari 1. Jika m lebih besar atau sama dengan 1 dan p lebih besar atau sama dengan 1 merupakan bilangan bulat serta ai merupakan suku ke i dari suatu barisan bilangan, maka sigma i sama dengan m sampai n, ai sama dengan sigma i sama dengan m tambah p sampai n tambah p, ai kurang p. Terus ada beberapa rumus jumlah dan notasi sigma. Yang pertama itu ada sigma k sama dengan 1 sampai n, k sama dengan n dalam kurung itu n tambah 1 per 2. Yang kedua ada sigma k sama dengan 1 sampai n, k kuadrat sama dengan n dalam kurung n tambah 1 kali 2 n tambah 1 per 6. Yang ketiga ada sigma n sama, yang ketiga ada sigma k sama dengan 1 sampai n, k pangkat 3 sama dengan dalam kurung n dalam kurung lagi n tambah 1 per 2 dikuadratkan. Yang keempat ada sigma i sama dengan 1 sampai n, k sama dengan pangkat 4 sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dalam kurung dikali 6 n pangkat 3 tambah 9 n pangkat 2 tambah n kurang 1 per 30. Jadi sigma ini berakhir dengan i sama dengan n, terus yang tengahnya itu dijumlahkan dan dimulai dengan i sama dengan m. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu nilai dari sigma k sama dengan 1 sampai 4 dalam kurung k kuadrat tambah 2k itu sama dengan berapa? Nah, di sini pembahasannya kita menggunakan sifat operasi sumasi. Sifat ketiga yaitu sigma k sama dengan 1 sampai 4 dalam kurung k kuadrat tambah 2k sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai 4 k kuadrat ditambah sigma k sama dengan 1 sampai 4 2k. Nah, di sini kita tambahkan sigma k sama dengan 1 sampai 4 k kuadrat tambah 2 sigma k sama dengan 1 sampai 4k. Nah, itu kita kuadratkan jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 itu di dalam kurung. Nah, kita tulis ulang jadi dalam kurung 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 2 tambah dikali 10 sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50. Jadi setelah dijumlahkan itu didapat hasilnya adalah sigma k sama dengan 1 sampai 4 dalam kurung k kuadrat tambah 2k itu hasilnya 50. Oke, sekian. Baik, saya akan membacakan materi keempat yaitu pendahuluan luas, poligon dalam, dan poligon luar. Luas menurut poligon-poligon dalam bisa kita lihat gambarnya di sini. Pada daerah R yang dibatasi oleh parabol Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2, kita acu R atau bilangan real sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Sasaran kita adalah menghitung luas A atau R. Partisikan selang 0,2 menjadi n selang bagian masing-masing dengan panjang x sama dengan 2 per n.
Di sini nolnya itu sama dengan X0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2 sampai seterusnya, dan lebih kecil dari Xn kurang 1, lebih kecil dari Xn sama dengan 2. Bisa kita lihat garis singgungnya di bawah. Masuk ke slide berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada gambar diagram ini poligon dalam. Di sini bisa kita lihat luasnya itu sama dengan fxi kurang 1 delta x, y-nya sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Di sini luas A atau Rn dapat dihitung. A atau Rn sama dengan integral x0 delta x tambah integral x1 delta x tambah integral x2 delta x tambah titik-titik tambah integral xn kurang 1 delta x. Sekarang integral x1 delta x tambah x kuadrat i xi kuadrat atau xi kuadrat delta x sama dengan 2i per n kuadrat dikali 2 per n sama dengan 8 per n kubik. Nah, di sini ada A atau Rn sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali 0, dikali 0 pangkat 2 tambah 8 per n pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 tambah 8 per n pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah 8 per n pangkat 3 dikali n kurang 1 pangkat 2 sama dengan 8n pangkat 3 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah n kurang 1 pangkat 2. Di sini sama dengan 8 n pangkat 3 n kurang 1 n 2n kurang 1 per 6 sama dengan 8 per 3 kurang 4 per n tambah 4 per 3n kuadrat. Kita simpulkan bahwa A atau R sama dengan limit n menuju tak hingga A atau Rn sama dengan limit n menuju tak hingga itu 8 per 3 kurang 4 per n tambah 4 per 3n kuadrat sama dengan 8 per 3. Luas menurut poligon-poligon luar. Mungkin saudara semuanya belum yakin bahwa A atau R sama dengan 8 per 3. Kita dapat memberikan banyak fakta. Pada persegi panjang dengan alas xi kurang 1, xi dan tinggi fxi sama dengan xi kuadrat, luasnya adalah fxi delta x. Gabungan Sn dari semua persegi panjang yang demikian bentuk suatu poligon luar untuk daerah R seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat gambarnya semuanya. Di sini itu gambar diagram poligon luar. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini tuh luas sama dengan fxi dan y-nya itu fx sama dengan x kuadrat. Luas daerah A atau Sn dihitung secara analog dengan perhitungan A atau Rn. A atau Sn sama dengan fx1 delta x tambah fx2 delta x tambah titik-titik tambah fxn delta x. Seperti sebelumnya, fxi delta x sama dengan xi kuadrat delta x sama dengan 8 per n pangkat 3 i kuadrat, sehingga A atau Sn sama dengan 8 per n kubik dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per n pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik tambah n per n ditambah titik-titik ditambah 8 per n pangkat 3 dikali n kuadrat sama dengan 8n pangkat 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik
Infinity ditambah N kuadrat 8N pangkat 3 dikali N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. 8 per 6 dikali 2N pangkat 3 dikurang 3N pangkat 2 tambah N per N tambah N pangkat 3. 4 per 3 dikali 2 kurang 3 kurang N tambah 1 per 2 per N kuadrat. Jadi A atau S sama dengan limit N menuju tak hingga A atau Rn sama dengan limit N menuju tak hingga 4 per 3 dikali 2 tambah 3 per N tambah 1 per N2 sama dengan 8 per 3. Contohnya bisa kita lihat di sini, tinjau daerah di antara kurva Y sama dengan min 2x tambah 2 dengan sumbu X pada interval min 1,1. Hitung luas poligon dalam dengan 6 selang bagian N sama dengan 6 untuk daerah tersebut. Delta X sama dengan 1 kurang min 1 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Ini bisa kita lihat gambarnya. X1 sama dengan min 1 tambah 1 per 3 sama dengan min 2 per 3. F min 2 per 3 sama dengan 10 per 3. X2 sama dengan min 1 tambah 2 per 3 X2 sama dengan min 1 tambah 2 per 3 sama dengan min 1 per 3. F min 1 per 3 sama dengan 8 per 3. X3 sama dengan min 1 tambah 3 per 3 sama dengan 0. F0 sama dengan 2. X4 sama dengan min 1 tambah 4 per 3 sama dengan 1 per 3. F1 per 3 sama dengan 4 per 3. X5 min 1 tambah 5 per 3 tambah 2 per 3. F2 per 3 sama dengan 2 per 3. X6 min 1 tambah 6 per 3 sama dengan 1. F1 sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini A atau D6 sama dengan Fx1 delta x1 tambah Fx2 delta x2 tambah Fx3 delta x3 tambah Fx4 delta x4 tambah Fx5 delta x5 tambah Fx6 delta x6 sama dengan 10 per 3, 1 per 3, tambah 8 per 3, 1 per 3 tambah 2.